Shalom, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudaraku, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih kepadamu kalau masih ada kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk dapat datang beribadah kepadamu Tuhan, untuk bisa bersatu dengan roh-Mu Tuhan, untuk bisa bersekutu bersama-sama siang hari ini Tuhan Yesus, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah benar-benar urapan-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan yang beribadah Tuhan. Tuntun Tuhan Yesus setiap kami yang datang beribadah Tuhan, untuk bisa menerima yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Kau juga yang mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri hikmat, beri kemampuan yang daripadamu Tuhan untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu, isi pikiran-Mu Tuhan. Semua sia-sia yang tidak berguna, yang tidak benar, yang tidak kudus, yang bukan berasal daripadamu, semua diikat, dipatahkan, ditolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu siang hari ini Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah siang hari ini semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dimanapun berada, kalau siang hari ini saudaraku, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Judul perikopnya perkawinan di Kana. Ya mungkin saudaraku sekalian, perikop ini mungkin yang paling banyak kita dengar, yang paling banyak kita tahu gitu, bahwa disinilah mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus kerjakan di muka bumi ini. Gitu. Jadi ini memang salah satu mujizat yang terbesar yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengubah air menjadi anggur. Gitu ya. Kalau kita lihat dari perikop ini, saudaraku, kalau seseorang yang sedang mengadakan pesta pernikahan, pesta perkawinan, saudaraku, itu sudah pasti menyediakan segala sesuatunya untuk menyenangkan tamunya, gitu, untuk membahagiakan tamu-tamunya yang akan datang, gitu ya. Tetapi ketika pesta sedang berlangsung, lalu tiba-tiba ada sebuah masalah yang terjadi, itulah saudaraku. Ya kadang-kadang kita sebagai manusia, gitu, kita berusaha mungkin semampu kita berusaha sebisa kita untuk melakukan yang terbaik. Tapi kadang-kadang di tengah pelaksanaan, mungkin itu ada gangguan, ada halangan, ada hambatan, saudaraku. Seperti juga pernikahan di Kana ini, saudaraku. Mungkin tuan rumah ini mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Karena di sebuah pernikahan tentunya kita mau mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Karena di situ ada nama besar keluarga yang dipertaruhkan, boleh dibilang. Ada nama keluarga, nama besar. Itu semua ada di dalam sebuah pesta pernikahan itu. Maka dari itu, pesta pernikahan itu pasti persiapkan dengan sebaik-baiknya. Gitu, dengan semaksimal mungkin pastinya. Tetapi ketika berjalan, belum tentu semua itu berjalan dengan baik. Gitu. Jadi di sini, di tengah masa-masa yang penting, gitu, ketika ada nama besar yang dipertaruhkan, ada nama keluarga yang dipertaruhkan, saudaraku. Disitulah kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin terjadi, gitu, seperti dalam pernikahan ini, gitu. Jadi saya akan bacakan dari ayat yang pertama ya, saudaraku. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, jadi di sini, saudaraku, ada pernikahan yang di Galilea ini, dan Yesus dan murid-muridnya juga ibunya semua diundang ke situ, saudaraku. Gitu, diundang untuk datang ke pesta pernikahan ini, gitu ya. Lalu di ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, disinilah, saudaraku, masa-masa krisis itu terjadi, saudaraku. Ketika semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, tapi ada sesuatu yang terjadi. Itu mereka kehabisan anggur. Ya mungkin kalau dalam masa-masa Injil ini diberitakan ya, saudaraku, pada masa-masa Injil ini ditulis, itu sebuah pernikahan itu tentu anggur itu adalah sesuatu yang wajib, gitu, karena anggur itu memang disediakan untuk tamu-tamu yang diundang, gitu. Jadi ketika
anggur itu habis, tentu itu akan mempermalukan sekali untuk mempelai yang menikah maupun seluruh keluarga besar. Dan bukan hanya waktu itu saja, saudaraku. Masa-masa sekarang ini juga sebenarnya sama. Gitu. Ketika kita mengadakan sebuah pesta, ketika kita sedang mengadakan sebuah perjamuan, tentu kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Tetapi kalau ada mungkin makanan atau minuman yang sudah habis sebelum waktunya, tentu itu akan membuat malu sekali keluarga yang sedang mengadakan perjamuan, keluarga yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Tentu itu adalah hal yang memalukan, gitu. Jadi disinilah, gitu. Jadi mulailah krisis ini terjadi, saudaraku. Di tengah pesta pernikahan yang penting, di tengah masa-masa yang krusial bahwa di mana ada nama besar, di mana ada nama keluarga yang dipertaruhkan, saudaraku, dan disitulah gitu krisis itu terjadi. Gitu. Jadi di sini dituliskan bahwa Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Gitu. Jadi dalam segala sesuatu hal, saudaraku, dalam segala hidup ini, saudaraku, memang ada orang-orang yang memang perlu kepekaan. Orang-orang yang punya kepekaan. Gitu. Karena di saat kita menjalani kehidupan ini, saudaraku, ketika kita tidak memiliki kepekaan akan Tuhan, saudaraku, itu yang akan membuat banyak masalah yang tidak bisa kita lewati. Itu banyak krisis-krisis yang tidak bisa kita lewati, saudara. Ketika kita tidak memiliki kepekaan akan Tuhan, ketika kita tidak memiliki keinginan untuk bertemu dengan Tuhan, itu yang membuat banyak krisis, banyak masalah yang tidak kita bisa lewati, saudaraku. Gitu. Jadi apa yang mungkin saudaraku saat ini alami? Gitu. Mungkin bisa juga mengalami krisis dalam rumah tangga, bisa mengalami krisis dalam pernikahan, bisa mengalami krisis dalam ekonomi, bisa mengalami krisis dalam kesehatan. Banyak krisis-krisis yang bisa terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Tetapi ketika kita masih punya kerinduan akan Tuhan, ketika kita masih punya keinginan untuk datang kepada Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, maka disitulah, saudaraku, krisis itu masih bisa kita lewati. Amin. Contohnya dalam pernikahan ini, saudaraku. Ketika pernikahan itu diadakan, saudaraku, mungkin nggak mudah juga mencari mencari anggur yang sudah habis. Jadi ketika sedang pesta saat itu sedang berlangsung, saudaraku, mungkin nggak gampang gitu ya mencari sesuatu yang habis itu dengan membeli yang baru. Itu mungkin bukan persoalan yang gampang, saudaraku. Gitu. Karena itu kita memerlukan Tuhan. Gitu. Dan di sini jelas sekali bahwa Ibu Yesus yaitu Maria itu peka gitu. Peka akan Tuhan dan punya pengalaman dengan Tuhan, itu yang memang dibutuhkan, saudaraku. Itu yang membuat bisa datangnya pertolongan ketika segala sesuatu itu sepertinya tidak ada pertolongan, tapi ketika kita mau datang sama Tuhan, itu masih ada pertolongan, saudaraku. Jadi ini yang pertama ya, saudaraku. Ketika segala sesuatu mungkin terjadi dalam hidup kita, saudaraku, kita harus punya kerinduan akan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa masih ada Tuhan yang sanggup, masih ada Tuhan yang mampu untuk bisa menolong kita keluar dari krisis-krisis yang kita alami, saudaraku. Dan di sini kita ambil contoh Ibu Yesus ini, Maria, itu punya kerinduan akan Tuhan dan sudah mengerti akan Tuhan. Makanya dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Gitu. Makanya kita dari firman ini, saudaraku, kita sama-sama kita melihat gitu bahwa mungkin dunia tidak bisa menjanjikan segala sesuatu. Mungkin segala sesuatu sudah buntu di dunia ini, saudaraku. Segala sesuatu mungkin sudah tidak ada yang kita bisa harapkan. Tetapi saya mau katakan siang hari ini, saudaraku, ketika kita mau datang sama Tuhan, ketika kita mau menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, ketika kita mau menyampaikan segala masalah kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus masih sanggup, saudaraku. Tuhan Yesus masih mampu untuk menolong kita. Gitu, dengan kita menyampaikan isi hati kita, dengan kita menyampaikan segala keluhan kita, saudaraku, Tuhan masih sanggup. Amin. Ketika kita mau berbicara, ketika kita mau berdoa, Tuhan masih sanggup. Dan inilah, saudaraku, yang kadang-kadang mungkin ya kita lihat. Kadang-kadang kita sebagai manusia, saudaraku, ketika kita sudah
mengalami segala sesuatu dengan buntu, kita nggak mau datang sama Tuhan. Gitu, kita nggak mau berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika kita susah, kita mengalami segala masalah dalam hidup ini, gitu, kita tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mau datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Gitu, karena kita sebagai manusia, kita merasa kita masih bisa. Padahal segala sesuatu sudah tertutup. Segala sesuatu sudah hilang. Segala sesuatu sudah lenyap. Siapa lagi yang kita bisa harapkan, saudaraku? Sama dengan firman Tuhan siang hari ini, saudaraku. Ketika pesta itu berlangsung, saudaraku, mereka kehabisan anggur, di mana anggur itu menjadi suatu hal yang paling penting. Ketika adanya sebuah pesta, gitu, mereka mau berharap sama siapa, saudaraku? Tapi Maria di sini, Ibu Yesus punya kepekaan, gitu. Dia tahu bahwa masih ada Tuhan yang sanggup. Gitu, makanya dia menyampaikan bahwa mereka kehabisan anggur. Ini poin yang pertama, saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya, saudaraku. Di ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Ketika Maria menyampaikan kehabisan anggur pada Yesus, Yesus berkata di sini bahwa mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Gitu. Jadi ketika kita berdoa pun, saudaraku, kadang-kadang kita sebagai manusia, mungkin kalau kita lihat dari firman ini, saudaraku, mungkin nih kalau kita lihat kita sebagai orang tua ya, mungkin ketika kita menyampaikan, saudaraku, ketika kita menyuruh anak kita, gitu, lalu anak kita menjawab seperti, mungkin kita bisa marah ya, saudaraku ya. Mungkin kita bisa emosi, karena ini sebenarnya perkataan Yesus ini seperti melawan, saudaraku. Seperti melawan. Gitu, dan mungkin kalau kita lihat secara dunia, secara jasmani kita, saudaraku, ketika kita sebagai orang tua, kita mengatakan sesuatu kepada anak kita menyuruh anak kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan ini yang dijawab, saya rasa kita semua bisa emosi, saudaraku. Kita bisa marah gitu, karena boleh dibilang ini anak yang melawan kepada orang tuanya. Gitu. Tetapi di sini Maria, saudaraku, Maria itu mengerti betul gitu, siapa anaknya ini. Gitu. Kalau kita kembali lihat ke belakang sedikit ya, saudaraku. Ketika Yesus berumur 12 tahun, lalu Yesus dicari oleh kedua orang tuanya, karena Yesus sudah tertinggal dari rombongan ketika mau kembali dari Yerusalem, gitu ya. Di situ Yesus yang ada berada di bait Allah, saudaraku. Mungkin sedikit ya saya akan ajak saudaraku sekalian buka dalam Injil Lukas ya, Injil Lukas, saudaraku. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-48, saudaraku. Ya, kalau ini dari perikop yang dari ayat yang 41, ya mungkin saudaraku nanti bisa baca sendiri. Di ayat yang 48 ini dibilang, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, di sini dikatakan bahwa ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Jadi, dari ayat-ayat ini, saudaraku, di sini sudah jelas sekali, saudaraku, bahwa Maria, ibu Yesus itu mengerti siapa anaknya itu, saudaraku. Mengerti siapa Yesus itu. Gitu. Jadi ketika dia menyampaikan bahwa di Yohanes 2 ini, saudaraku, ketika dia menyampaikan bahwa mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Mungkin kita sebagai orang tua kita bisa marah, tetapi Maria tidak marah karena dia mengerti bahwa anaknya itu bukan sembarang anak, saudaraku, tapi ada otoritas Tuhan yang di dalam anaknya ini, saudaraku. Makanya dari Injil Lukas tadi, saudaraku, itu kelihatan saya bahwa Ibu Yesus, Maria, itu mengerti betul gitu bahwa ketika Yesus melakukan tugasnya itu bukan sebagai anaknya lagi,
Tetapi ada otoritas Tuhan, ada otoritas Allah yang menyertai Yesus. Gitu. Itu yang membuat Maria mengerti betul dan dia tidak marah ketika Yesus mengatakan itu. Gitu. Dia mengerti betul. Jadi sebagai orang muda, sebagai anak-anak saudaraku, kadang itu juga Tuhan bisa pakai saudaraku. Tuhan bisa pakai gitu. Siapapun kita itu Tuhan bisa pakai. Gitu, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan rencananya. Itu semua Tuhan bisa pakai, saudaraku. Jadi kalau di Injil Timotius juga dikatakan, saudaraku, janganlah seseorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bicara dalam Tuhan itu bukan bicara muda, bukan bicara tua. Kalau secara dunia, orang sering bilang itu, ketika orang sudah tua, saya sudah banyak makan asam garam. Bener kan, kayak gitu. Jadi merasa kalau orang yang sudah tua itu nggak bisa dinasihati. Orang yang tua itu nggak bisa diberitahu. Itu kebanyakan kalau secara dunia. Tetapi kalau dalam Tuhan, saudaraku, meskipun engkau muda, janganlah seorang menganggap kau rendah. Karena dalam Tuhan, dalam kebenaran itu, bukan itu lagi yang menjadi patokan. Umur itu bukan patokan lagi. Gitu. Umur itu tidak menjadi, tidak menjadi dasar lagi gitu. Bukan karena lebih tua pasti dia juga lebih dalam cara rohani, lebih mengerti secara rohani, enggak juga saudaraku. Enggak juga. Dalam Tuhan itu siapa yang punya hati akan Tuhan, siapa yang punya kerinduan akan Tuhan, siapa yang mau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, itu yang bisa lebih tinggi di mata Tuhan. Sama seperti ini saudaraku. Kalau dilihat di sini Yesus masih anaknya Maria. Tetapi Maria mengerti betul siapa anaknya ini gitu. Bahwa ketika dia menyampaikan itu bukan bicara status anak kepada orang tua lagi, tetapi sudah bicara pelayanan. Sudah bicara pekerjaan Tuhan. Makanya Maria tidak marah ketika anaknya berbicara seperti ini. Ketika Yesus berbicara seperti itu, Maria tidak marah. Karena dia tahu gitu, siapa anaknya ini. Gitu. Dan di sini dikatakan bahwa saatku belum tiba. Gitu. Jadi ketika kita mungkin menyampaikan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita menyampaikan kerinduan kepada Tuhan, tetap ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu tetap selalu ada, saudaraku. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia, kita berpikir bahwa sekarang adalah waktu yang terbaik. Tapi Tuhan itu berbeda. Meskipun kadang-kadang keadaan sudah mendesak seperti di pesta pernikahan ini. Di mana mereka sudah kehabisan anggur. Di mana keadaan sudah mendesak, mereka membutuhkan anggur tersebut supaya pesta itu bisa tetap berjalan dengan baik. Dan kalau di zaman dulu, saudaraku, itu pestanya nggak seperti sekarang, saudaraku. Mungkin kalau kita di sini, saudaraku, kita mengadakan pesta itu 1 hari, biasanya 2 hari, biasanya sudah selesai. 2 hari karena jarang, biasanya cuma 1 hari. 1 hari pun kadang-kadang cuma beberapa jam aja. Dan kalau zaman dulu, itu bisa berapa lama, saudaraku, pestanya. Dan ketika anggur itu habis, saudaraku, mereka harus segera menyiapkan anggur kembali supaya pesta itu bisa tetap berjalan. Nah, di tengah-tengah masa-masa yang mendesak, di tengah masa-masa krisis seperti itu, saudaraku. Krisis di masa-masa yang penting. Gitu. Tetap ada waktu Tuhan. Tetap kita nggak bisa berpikir bahwa ini yang terbaik. Sekarang adalah waktu yang terbaik. Tetap, saudaraku. Dunia boleh mendesak, dunia boleh krisis, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan bilang belum, tetap kita harus menunggu waktu Tuhan. Ini yang sering kita lihat, saudaraku. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita berpikir, kita sering berjalan menurut pemikiran kita sendiri. Kita sering berjalan menurut keinginan kita sendiri, gitu. Tanpa kita mungkin berdoa, tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Gitu, yang mengakibatkan bukan hal yang baik yang kita bisa terima, malah akibat-akibat yang tidak baik yang kita bisa terima. Kita mungkin kita berharap, contoh saudaraku ya, mungkin banyak gitu ya pengalaman yang sering saya lihat juga, saudaraku. Banyak mungkin, terutama nih, kalau misalkan ada orang yang sedang mengalami sakit di rumah sakit. Mungkin keluarganya menelpon hamba Tuhan, menelpon ibu pendeta, Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong doakan keluarga kami misalkan. Doakan orang ini karena napasnya sudah satu-satu. Itu ini sudah
waktunya mungkin secara manusia kita lihat waktunya sudah mendekat untuk dipanggil Tuhan. Tetapi kalau Tuhan belum mengizinkan, saudaraku, kita harus percaya gitu bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik untuk bisa mendoakan keluarga, mendoakan orang-orang tersebut. Jadi tetap gitu ada waktu Tuhan gitu. Dan ketika Tuhan menyatakan itu, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat, saudaraku. Ketika Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah terlambat. Gitu. Semua indah tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita yang nggak percaya, saudaraku. Nah, kalau misalkan contohnya dalam firman ini, saudaraku. Ketika Yesus mengatakan waktunya belum tiba, mungkin sebagai Maria bisa memaksa. Sekarang aja, itu udah habis. Anggurnya udah habis, sekarang dilakukan. Tetapi apa yang Maria lakukan, saudaraku? Dia tidak berkata apapun. Dia menunggu waktu Tuhan. Gitu. Jadi, yang kita bisa pelajari, saudaraku, ketika segala sesuatu mungkin mendesak secara dunia, ketika segala sesuatu itu krisis yang kita lihat, krisis yang kita hadapi, saudaraku, saat ini, tapi tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan tidak pernah salah, saudaraku. Tuhan membuat segala sesuatunya indah, tepat pada waktunya. Bukan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan mata kita yang memandang, mata kita yang melihat, tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Ini yang kita harus pelajari, saudaraku. Gitu, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu Tuhan itu pasti yang paling tepat. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Gitu. Sabar, saudaraku. Mungkin saat ini banyak masalah yang kita hadapi di depan mata kita, saudaraku. Yang kadang-kadang kita melihat bahwa Tuhan sampai kapan? Sampai kapan seperti ini? Gitu. Kita sering melakukan, kita sering pasti bertanya seperti itu, saudaraku. Pasti sering. Di tengah keadaan-keadaan yang nggak menentu saat ini. Di tengah mungkin sakit penyakit yang mendera. Di tengah keadaan ekonomi yang semakin sulit. Sampai kapan, Tuhan? Tapi saya mau katakan siang hari ini, saudaraku. Tetap percaya bahwa Tuhan masih sanggup dan Tuhan pasti mempunyai waktu. Dan waktu itu, saudaraku, tidak pernah salah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Tetap kita tegakkan iman kita, saudaraku. Untuk bisa terus percaya. Jangan terpengaruh oleh keadaan dunia sekitar kita, saudaraku. Jangan terpengaruh dengan situasi, kondisi di sekitar kita, saudaraku. Dan ingat, iblis bisa mengambil keuntungan dari itu semua, saudaraku. Iblis bisa mengambil keuntungan dengan situasi di sekitar kita. Yang membuat iman kita goyah. Yang membuat kita bimbang. Yang pada akhirnya membuat kita tidak percaya. Iblis akan memanfaatkan itu semua, saudaraku. Tetapi saya mau katakan siang hari ini, saudaraku. Tetap pegang iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan masih sanggup dan Tuhan masih mampu. Amin. Saya lanjutkan, saudaraku, di ayat yang selanjutnya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, jadi ketika Maria mendapatkan jawaban seperti itu, saudaraku, dia tidak goyah, dia tidak bimbang. Karena dia yakin betul siapa anaknya. Yakin betul siapa Yesus. Gitu. Nah, di sini yang kita harus tahu, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa Maria berkata pada pelayan-pelayan itu, kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini sebagai tanda, saudaraku, bahwa Maria itu yakin betul siapa Yesus. Dia tahu gitu apa yang bisa Yesus kerjakan, apa yang Yesus bisa lakukan. Dia tahu gitu. Dan dia bukannya dia bimbang gitu dengan ketika mendapatkan jawaban dari Yesus tadi bahwa saatnya belum tiba. Tetapi dia malah meyakini. Karena dia yakin, dia percaya, dia tahu siapa anaknya, dia malah meyakinkan pelayan-pelayan yang lain, meyakinkan orang lain bahwa perbuatlah seperti yang dikatakan. Artinya dia malah membagikan keyakinan itu kepada orang lain. Gitu, bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia suruh, lakukan aja. Gitu. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, saudaraku, kita sebagai orang yang percaya, kita harus bisa membagikan,
kita harus bisa menyampaikan, saudaraku, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup, Tuhan kita itu Tuhan yang mampu. Jangan kita sebagai orang yang Kristen, sebagai orang percaya, malah kita yang bimbang, malah kita yang goyah. Ketika keadaan, situasi, kondisi itu menerpa kita, saudaraku. Malahan kita yang bingung, kita yang panik gitu. Padahal kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana gitu orang lain bisa melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar? Bagaimana orang lain itu bisa melihat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat? Kalau kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang Kristen, malah kita yang panik, kita yang bingung, kita yang takut, saudaraku. Di sini Maria malah memberikan keyakinan kepada yang lain. Apa yang dia kerjakan, lakukan aja. Karena dia tahu betul siapa Yesus, siapa anaknya ini. Jadi pengenalan akan Tuhan itu jelas penting sekali, saudaraku. Pengenalan akan Tuhan itu jelas. Jadi bicara kita percaya Yesus, saudaraku. Kadang-kadang kalau kita bilang kita percaya Yesus gitu, sepertinya percaya Yesus itu seperti apa ya? Seperti kayak kita seperti booking gitu, booking tempat. Artinya kalau kita bilang kita percaya Yesus, sepertinya sudah ada jaminan yang pasti. Artinya seperti kita booking tempat gitu. Kalau kita jadi kayak ada stempelnya, kita bilang percaya Yesus, itu seperti udah ada stempelnya gitu, bahwa kita sudah punya tempat. Contohnya kita pasti menerima keselamatan. Ketika kita bilang kita percaya Yesus, tapi percaya seperti apa, saudaraku? Gitu yang membuat kita bisa mempunyai benar-benar mempunyai contohnya gitu. Kita bisa menerima keselamatan itu gitu. Itu yang perlu kita tahu, saudaraku. Jadi pengenalan akan Tuhan itulah yang benar-benar penting, saudaraku. Jadi nggak bisa gitu kalau kita bilang saya percaya Yesus gitu ya, kita pasti menerima. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Kalau kita bilang percaya Yesus hanya berdasarkan di mulut aja kita bilang percaya Yesus, kita akan nggak menerima apa-apa, saudaraku. Sulit kita menerima yang dari Tuhan. Sulit kita menerima jawaban-jawaban doa kita, saudaraku. Sulit, susah. Karena kita bilang percaya Yesus itu hanya di mulut. Itu seperti sebuah mantra. Jadi kita bilang saya percaya Yesus, itu pasti semua beres. Sebenarnya seperti apa percaya itu yang bisa membuat segala sesuatunya beres? Tentu bukan sekedar seperti mantra yang kita ucapkan. Tentu bukan hanya seperti stempel yang seperti kalau kita bilang percaya Yesus, pasti kita mendapatkan tempat di surga. Pasti kita menerima keselamatan yang dari surga. Belum tentu, saudaraku. Itu kalau kita nggak melakukan perintah-perintahnya, saudaraku, itu belum tentu juga kita bisa menerima itu semua, saudaraku. Makanya banyak orang Kristen gitu yang bilang, saya udah percaya Yesus kok, saya sudah berdoa, tapi mana hasilnya? Kok sampai sekarang nggak berubah? Nah, itu mungkin yang harus dipertanyakan juga. Maaf, saudaraku. Jadi itu yang mungkin perlu dipertanyakan juga, saudaraku. Kenapa kalau bilang percaya Yesus, tapi kok nggak ada hasilnya? Kenapa kok bilang percaya Yesus, tapi krisis itu tetap ada? Itu kan yang kita perlu pertanyakan, saudaraku. Itu yang kita perlu pertanyakan. Kenapa? Gitu. Karena di sini, kalau memang kita percaya Yesus, kita berkeyakinan, kita tahu betul siapa Tuhan kita, saudaraku. Kita bisa menerima segala sesuatu. Gitu. Bahkan di sini bisa menularkan gitu. Menularkan iman yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Yang membuat orang di sekitar kita juga tuh bisa melihat, oh iya ya, benar juga ya. Bahwa Tuhan yang kita percayai, itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Itu. Jadi orang lain tuh bisa melihat kebesaran Tuhan kita lewat hidup kita. Ini yang kita harus tahu gitu. Di sini Maria benar-benar bisa membagikan gitu iman percayanya dia kepada orang-orang di sekitarnya. Saya yakin, saudaraku, kalau pelayan-pelayan ini pasti tahu. Itu artinya dia pasti tahu gitu kalau ini anggur udah habis. Gitu, dan sedangkan anggur itu sesuatu yang sangat penting dalam sebuah pesta pernikahan. Pasti pelayannya tahu. Dan nggak mungkin juga ketika keadaan seperti itu, nggak ada yang panik, nggak mungkin menurut saya. Pasti panik lah, nggak mungkin nggak panik. Gitu. Tetapi di sini, Maria jelas menenangkan. Jelas Maria itu memberitahukan bahwa tenang, ada Yesus. Tenang, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus suruh, kerjakan aja.
itu dia malah memberikan ketenangan kepada orang-orang di sekitarnya, saudaraku. Ya, ini poin yang selanjutnya, saudaraku. Jadi, kita harus gitu ya, pengenalan akan Tuhan itu jelas, mutlak, perlu. Supaya benar-benar kita itu bisa menjadi alatnya Tuhan, saudaraku. Supaya orang di sekitar kita tahu gitu bahwa memang kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Lalu di ayat yang selanjutnya, saudaraku, di ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kalau di sini dikatakan bahwa Yesus menyuruh untuk mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, saudaraku. Nah, di sini, saudaraku, di tengah kepanikan yang terjadi, saudaraku, Yesus mulai bekerja. Dan ketika Yesus menyuruh pelayan-pelayan ini, saudaraku, pelayan-pelayan ini semua melakukan. Itu jadi, ketika kita berjalan bersama Tuhan, saudaraku, ada instruksi-instruksi yang Tuhan sampaikan, ada instruksi yang Tuhan katakan, saudaraku. Dan ini kita sebagai orang percaya, saudaraku, kita harus mengikuti semua instruksi ini, saudaraku. Semua perintah-perintah yang disuruh, itu kita harus kerjakan, saudaraku. Kalau kita mau keluar dari krisis, kalau kita mau keluar dari masalah, kalau kita mau keluar dari semua problem yang kita hadapi, saudaraku, ikuti kata Tuhan. Ikuti instruksinya Tuhan. Mungkin kita nggak peka, saudaraku. Mungkin kita nggak bisa mengerti ketika Tuhan berbicara. Mungkin kita juga tidak tahu seperti apa Tuhan itu berbicara, saudaraku. Tetapi ketika kita menjalankan hidup bersama Tuhan, saudaraku, banyak alat-alat yang Tuhan bisa pakai untuk berbicara kepada kita, saudaraku. Banyak hal. Dan yang paling penting, saudaraku, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita buka Alkitab kita, saudaraku. Baca. Disitulah sumber segala instruksi yang perlu kita lakukan. Gitu. Jadi ketika kita mau melakukan, saudaraku, saya percaya, saudaraku, Tuhan masih sanggup untuk menolong, masih bisa mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan ketika kita mau melakukan perintah-perintahnya. Ketika kita mau melakukan instruksi-instruksi yang dia suruh. Contohnya seperti ini, saudaraku. Ketika dia menyuruh pelayan-pelayannya, maka di sini dikatakan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Gitu. Ada yang dikerjakan, saudaraku. Ada yang dikerjakan. Tetapi ketika kita mengerjakan ini, adakah kita punya iman? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia, ketika Tuhan menyuruh, saudaraku, ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, mungkin kita malah berpikir dengan otak kita, saudaraku. Kita malah berpikir dengan keadaan kita. Itu kita malah melihat dengan mata kepala kita, saudaraku. Jadi yang sepertinya Tuhan suruh ini, kok Tuhan suruh seperti ini ya? Kok kayaknya nggak mungkin ya? Mana mungkin sih gitu? Kan kalau contohnya di sini, saudaraku. Mereka butuh anggur. Malah disuruh isi tempayan pakai air. Sebenarnya bisa nyambung nggak gitu? Saya rasa nggak nyambung, saudaraku. Saya rasa nggak nyambung. Sudah jelas nggak nyambung. Gitu. Contohnya seperti juga Naaman. Ketika Naaman sakit kusta, saudaraku. Lah itu malah disuruh mandi di sungai. Malah Naamannya marah-marah kan. Gitu. Mana Naamannya marah-marah. Kalau mau cari sungai yang seperti ini mah di tempat saya, di negeri saya juga banyak. Gitu. Malah lebih bagus gitu. Kok saya disuruh mandi di sungai yang seperti ini? Itu kita sebagai manusia, saudaraku. Itu sifat dasar manusia. Karena melihat dengan mata yang dilihat. Berpikir dengan pikirannya sendiri. Berpikir secara manusia. Tetapi ketika Tuhan yang bekerja, saudaraku, Tuhan itu bekerja di luar batas kita sebagai manusia. Tetapi kita lihat, saudaraku, apa yang Naaman bisa terima, contohnya. Ketika dia mau mandi di sungai itu 7 kali. Gitu. Apa yang terjadi? Naaman disembuhkan. Dan ketika ini pelayan-pelayannya nurut, mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, apa yang terjadi, saudaraku? Tempayan itu semua berubah menjadi anggur. Gitu. Itu yang Tuhan bisa kerjakan, saudaraku. Jadi kalau misalkan kita melakukan instruksi yang dari Tuhan, saudaraku, kita jangan berpikir dengan pikiran kita, jangan memandang dengan mata kita, saudaraku. Kerjain aja.
Gitu, kerjain dulu. Gitu. Memang secara manusia banyak hal, saudaraku ya, banyak hal gitu ya. Ketika mau melakukan itu, belum tentu kita kadang-kadang nggak, secara logikanya memang nggak akan pernah nyambung. Maka itu kadang-kadang kalau ikut Tuhan itu memang jangan berjalan dengan pikiran kita, saudaraku. Jangan berjalan dengan pikiran kita sendiri, saudaraku. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Gitu. Bahkan mujizat-mujizat itu bisa terus terjadi dalam hidup kita ketika kita mau melakukan perintah Tuhan. Kita mau melakukan instruksinya Tuhan. Ya, ini yang kita harus tahu, saudaraku. Lakukan dulu gitu. Jangan bertanya dulu, tapi kerjakan dulu. Gitu. Karena apa yang akan terjadi kita nggak pernah tahu, saudaraku. Kita nggak pernah tahu. Ya, ini poin yang selanjutnya, saudaraku. Ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengucap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, kalau di sini, saudaraku, ini sini sudah jelas, saudaraku, bahwa seperti pada umumnya, saudaraku, ketika orang mungkin melakukan sebuah pesta pernikahan, tentu anggur yang baik diberikan lebih dulu, gitu ya. Semua yang baik, yang terbaik diberikan lebih dulu. Ketika semua sudah habis, gitu, baru dikeluarin yang kurang baik. Tetapi di sini apa yang Yesus lakukan, saudaraku? Di sini Yesus melakukan yang lebih baik. Di sini dibilangkan, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya, yang pemimpin pesta ini tahu, saudaraku, bahwa anggur itu semuanya baik. Bahkan kalau di sini dibilang kan, mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Jadi ketika pemimpin pesta itu mengecap anggur yang sudah diubah Yesus, itu dia bilang itu anggur itu yang baik. Karena yang sebelumnya, kalau secara umumnya yang baik dulu dikeluarin, udah habis, baru keluar yang kurang baik. Tetapi di sini tetap anggur yang baik. Bahkan menurut saya, saudaraku, ini bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Karena dia bilang, kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya yang Tuhan kerjakan itu jauh lebih hebat. Jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Gitu. Ini yang Tuhan kerjakan, saudaraku. Jadi kalau Tuhan mengerjakan, itu udah pasti yang paling sempurna. Itu yang udah paling sempurna. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau Tuhan mengerjakan itu, hasilnya bisa lebih buruk dari sebelumnya. Nggak mungkin. Kalau Tuhan yang sudah bekerja, saudaraku, pasti jauh lebih sempurna. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia, saudaraku, ini sering yang saya lihat gitu ya. Ketika Tuhan bekerja pun, itu tetap dianggap kurang baik. Dianggap tidak baik. Itu ketika Tuhan bekerja. Padahal kalau yang dikerjakan secara manusia, itu sudah pasti terbatas. Sudah pasti nggak mungkin lebih bagus daripada Tuhan kalau kami bekerja, saudaraku. Itu udah pasti. Gitu. Jadi kita harus belajar bersyukur juga, saudaraku. Kita harus belajar melihat, gitu ya. Kalau mungkin yang Tuhan kerjakan secara manusia mungkin yang kita lihat nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus meyakini bahwa itu pasti yang terbaik. Karena Tuhan ketika mengerjakan, ketika Tuhan melakukan, ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, saudaraku, itu sudah pasti yang terbaik. Karena Tuhan itu nggak pernah ingin yang kurang baik kepada anak-anaknya. Melakukan yang kurang baik kepada orang yang percaya kepadanya. Nggak mungkin. Karena Allah itu, firman Tuhan mengatakan Allah itu tidak pernah mengecewakan, saudaraku. Allah itu tidak pernah mengecewakan kita, saudaraku. Kadang-kadang kita sebagai manusia, saudaraku, ketika Tuhan sudah bekerja pun, kadang kita yang masih suka jahat terhadap Tuhan. Itu kalau mungkin yang Tuhan jawab, mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita, saudaraku. Itu kadang-kadang kita masih bilang kurang. Masih kita bilang jelek. Gitu. Itu kita sebagai manusia, saudaraku. Itu masih banyak yang seperti itu. Padahal kalau Tuhan mengerjakan itu pasti yang terbaik. Dan kalaupun mungkin secara manusia yang kita lihat itu kurang baik, yakinlah bahwa itu pasti yang terbaik. Gitu. Itu pasti yang terbaik.
Karena kadang-kadang kan keinginan kita, saudaraku, kemauan kita, pikiran kita, perasaan kita, itu kadang-kadang kan jauh melampaui kadang-kadang yang kita mampu juga. Itu kadang-kadang mungkin kita punya keinginan, kita punya kerinduan, tapi kadang-kadang kerinduan mungkin yang kita doakan, keinginan yang kita doakan, itu kadang-kadang sebenarnya nggak sesuai dengan kemampuan kita sendiri, saudaraku. Nggak sesuai. Contohnya, saudaraku, mungkin kita melihat banyak kendaraan-kendaraan bagus, mobil-mobil bagus mungkin. Kita melihat bahwa, waduh, saya demen sekali misalkan mobil yang bagus ini, mobil yang merek ini, saya tuh demen banget gitu. Dan kita berdoa lah, Tuhan, saya rindu punya kendaraan ini misalkan. Tetapi ketika Tuhan menjawab, saudaraku, Tuhan memberikan merek yang lain, mungkin merek yang lebih murah, gitu. Tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita mau. Karena Tuhan yang mengukur kita, saudaraku. Contohnya misalkan kita mungkin mau mobilnya Mercy, mungkin kita mungkin sebuah mobil Mercy yang bagus. Tetapi kemampuan kita nggak bisa punya Mercy, kita bisa punyanya Toyota misalkan. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya mau Mercy. Ketika mungkin Tuhan memberikan mobil Mercy itu, tetapi ketika kita punya mobil Mercy, tapi kita nggak mampu beli bensinnya. Kita nggak mampu membayar perawatannya. Kan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia gitu. Karena kalaupun mobil Mercy itu diberikan sama Tuhan, toh kita nggak mampu membiayai, toh kita nggak mampu untuk merawatnya. Makanya Tuhan akhirnya kasih mobil Toyota. Yang secara kita mampu beli bensinnya, kita mampu merawat mobilnya, kalau rusak-rusak kita mampu memperbaikinya. Itu kan Tuhan yang paling tahu, saudaraku. Cuman kadang kita sebagai manusia, Tuhan, saya mau Mercy. Gitu. Saya mau mobil ini. Tuhan bilang, kamu nggak mampu kalau mobil itu nanti, kamu nggak bisa memperbaiki kalau rusak. Kamu nggak bisa beli bensinnya boros, beli bensinnya mahal. Nggak bisa. Tapi kadang sebagai manusia kita kadang kita suka ngotot. Tetap kita kekeh, kita mau ini gitu. Karena kita merasa Mercy itu paling tepat buat kita. Padahal itu bukan yang tepat, bukan yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita itu Toyota. Nah, ini yang sering. Bahkan ketika Tuhan memberkati Toyota pun, kita malah nggak bersyukur. Itu yang saya bilang, kita sebagai manusia kadang kita suka jahat terhadap Tuhan. Bukannya bersyukur gitu. Bersyukur gitu masih bisa mungkin punya mobil. Gitu. Makanya kita sebagai manusia, saudaraku, belajarlah gitu. Belajar kita melihat keadaan orang lain yang lebih di bawah. Gitu. Kita harus belajar melihat gitu bahwa banyak orang mungkin yang lebih susah dari kita. Banyak orang yang lebih nggak mampu dari kita, saudaraku. Jadi ketika kita berpikir seperti itu, ketika kita melihat seperti itu, saudaraku, itu yang membuat kita bisa lebih bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, saudaraku. Itu kita harus belajar, saudaraku. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia itu kita sering kita sering ngotot gitu ya. Kita pikir Tuhan tidak bekerja buat kita. Seperti firman ini, saudaraku. Kalau Tuhan bekerja, saudaraku, itu pasti yang terbaik. Nggak mungkin bukan yang terbaik. Itu terbaik pasti. Nggak mungkin yang terbaik. Gitu. Contoh, misalkan kita sudah posisi menikah. Kita sudah mempunyai pasangan hidup. Lalu ketika berjalan masa-masa pernikahan ini, lalu tiba-tiba mau bercerai karena ini nggak cocok sama saya katanya. Udah nggak cocok. Gitu. Ini yang kadang-kadang bukannya bersyukur gitu masih bisa punya pasangan hidup gitu, di mana mungkin banyak orang yang belum bisa menikah. Gitu ya. Itu harus disyukuri, saudaraku. Jangan karena misalkan cekcok mungkin nggak cocok gini-gini langsung bilang ini nggak cocok. Ini pasti bukan dari Tuhan nih. Lah orang udah hidup selama ini bersama-sama, masa bukan dari Tuhan? Jadi itu yang kita perlu pelajari, saudaraku. Jadi jangan istilahnya kita pikir, Tuhan pasti, ini mah bukan dari Tuhan pasti, karena nggak terbaik. Nggak mungkin, saudaraku. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan Tuhan yang paling mengerti, Tuhan yang paling tahu, saudaraku. Mungkin kalau misalkan ada yang nggak cocok, ada yang nggak sesuai, itu mungkin dari pihaknya kita, saudaraku, yang perlu kita perbaiki. Jadi cara pandang kita mungkin kita harus ubah. Cara pikir kita mungkin kita harus ubah. Gitu. Yang membuat, seperti contoh tadi, misalkan mobil Toyota yang kita terima. Tapi kita bisa ubah pola pikir kita, Toyota jadi
mercy. Gitu maksudnya. Jadi kita yang ubah gitu. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang memberi yang kurang baik, tapi Tuhan tuh pasti memberi yang terbaik. Cuman kita yang menerimanya itu yang kadang-kadang kurang baik. Jadi kita harus ubah pola hati kita, saudaraku. Kita ubah pola pikir kita. Kita ubah itu semua, saudaraku. Yang membuat yang tadinya Toyota jadi Mercy. Gitu. Jadi kita harus belajar. Belajar, saudaraku. Karena Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan itu nggak pernah salah memberkati. Amin ya. Lalu di ayat yang selanjutnya, saudaraku. Ayat yang 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah di sini saudaraku, ini adalah mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus kerjakan dalam pelayanannya. Saudaraku, dan di sini dikatakan bahwa pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi di sini saudaraku, ketika Yesus melakukan ini saudaraku, itu ada apa? Ada maksudnya ada tanda saudaraku untuk membangkitkan iman murid-muridnya. Gitu. Jadi untuk membuat murid-muridnya semakin percaya kepadanya. Gitu. Jadi ini yang Tuhan Yesus kerjakan saudaraku, sebagai yang pertama, sebagai tanda untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Gitu ya, dia menyatakan kuasanya, menyatakan otoritasnya sebagai Tuhan yang membuat orang-orang murid-muridnya bisa percaya kepadanya. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini saudaraku, kalau di ayat yang 9 ya saudaraku, di sini kan pemimpin pestanya itu mengecap air yang sudah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Gitu. Jadi di sini saudaraku, ketika mujizat Tuhan kerjakan saudaraku, itu banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak melihat. Padahal mujizat itu sudah nyata dikerjakan. Sudah nyata terjadi, saudaraku. Tapi banyak orang yang mungkin nggak lihat. Seperti di sini, saudaraku, dikatakan bahwa ini pemimpin pesta itu, dia mengecap airnya, saudaraku. Dia mencoba, mencicip air yang sudah berubah menjadi anggur itu. Tetapi ia tidak tahu dari mana datangnya. Ia nggak tahu, gitu. Kalau pelayan-pelayannya itu dikatakan, pelayan-pelayan itu mengetahuinya. Tapi hanya mengetahui. Artinya dia tahu doang. Gitu. Kalau yang pemimpin pesta tadi malah sudah merasakan. Gitu ya. Tetapi yang paling diberkati siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya itulah yang benar-benar menjadi semakin percaya. Jadi ketika Tuhan melakukan segala sesuatu, saudaraku, ketika Tuhan melakukan mujizat, itu nggak semua orang bisa mengerti, nggak semua orang bisa menerima, saudaraku. Nggak semua orang gitu. Jadi ada orang-orang tertentu aja yang bisa mengerti, bisa menerima bahwa mujizat ini benar dari Tuhan. Gitu seperti pemimpin pesta ini, dia nggak tahu malah. Padahal dia udah merasakan, tapi dia nggak tahu. Nah pelayan-pelayannya cuma tahu aja. Cuma tahu ini ya memang terjadi mujizat, tapi tahu aja gitu. Tapi nggak jadi membuat juga perubahan apa-apa. Tetapi di sini murid-muridnya lah yang paling diberkati dengan kejadian ini. Gitu. Ketika Tuhan melakukan mujizat ini, murid-muridnya lah yang paling diberkati, yang paling menerima bahwa iman mereka ditambahkan, bahwa mereka semakin tahu bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, jadi ini saudaraku, ketika mujizat itu dilakukan saudaraku, banyak orang yang tidak bisa melihat. Banyak orang yang sudah merasakan, tapi tetap dia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan yang mengerjakan. Berapa banyak saudaraku saksian-saksian saudaraku. Ya, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah bisa dipulihkan, gitu ya. Bahkan mereka yang sudah lumpuh bisa berjalan. Saudaraku, kalau ke dokter aja saudaraku, orang lumpuh, saudaraku, itu ke dokter, begitu dioperasi, ya itu tetap aja nggak bisa langsung jalan, saudaraku. Tetapi kalau orang yang sudah lumpuh lalu didoakan langsung jalan, itu siapa lagi saudara kalau bukan Tuhan, saudaraku. Tapi ada tetap, ketika dia sudah menerima mujizat itu, tetap belakangannya dia bilang, ini mah sesat. Gitu, gereja ini sesat. Artinya kan dia sudah merasakan, dia seperti pemimpin pesta ini, saudaraku. Dia sudah merasakan. Tapi dia nggak tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Iblis itu terlalu cerdik, iblis itu terlalu pintar, saudaraku, untuk menutupi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan mau kita dipengaruhi oleh perkataan-perkataan orang.
Gitu. Jangan mau kita dipengaruhi oleh media-media yang sekarang banyak muncul di mana-mana, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Banyak media-media sekarang dimanfaatkan iblis juga, saudara, untuk menggoyangkan iman kita, saudaraku, sebagai orang yang percaya. Hati-hati, saudaraku. Kita harus tahu betul gitu. Siapa yang bekerja, saudaraku? Siapa yang melakukan? Apalagi kalau sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan, sudah pernah merasakan diubahkan Tuhan, saudaraku. Coba perhatikan itu, saudaraku. Jangan sampai mujizat itu sudah di depan mata kita. Bahkan kita sudah merasakan. Kita cuma tahu. Kita cuma kita nggak tahu kalau kita sudah menerima mujizat itu, kalau itu pekerjaan Tuhan. Seperti firman ini, saudaraku. Pemimpin pesta sudah merasakan, dia nggak tahu itu Tuhan. Nggak tahu dari Tuhan. Pelayan tahu, tapi juga nggak membuat jadi apa-apa. Tapi murid-muridnya lah yang menerima, yang mengerti bahwa pekerjaan Tuhan benar-benar dinyatakan. Amin. Demikian firman Tuhan siang hari ini, saudaraku. Biarlah benar-benar firman ini bisa menguatkan kita, bisa membuat hidup kita semakin sungguh di dalam Tuhan, untuk kita bisa keluar dari segala macam krisis, saudaraku, untuk bisa kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau bagikan bagi setiap kami siang hari ini, Tuhan. Biarlah benar-benar setiap firman ini, Tuhan, benar-benar bisa menuntun, mengingatkan, bahkan juga benar-benar bisa memberkati hidup kami, Tuhan. Yang akan terus, Tuhan Yesus, menerima segala sesuatu yang daripada-Mu, Tuhan. Untuk benar-benar bisa membukakan lebih lagi pikiran kami, untuk bisa menerima yang daripada-Mu lebih lagi, Tuhan. Jangan biarkan iblis menutupi, Tuhan. Jangan biarkan iblis, Tuhan Yesus, menipu, Tuhan. Dengan keadaan, situasi, dengan media-media yang saat ini beredar di tengah-tengah kami, Tuhan. Tapi biarlah benar-benar, Tuhan Yesus, lewat firman ini, Tuhan, kuasa-Mu benar-benar dinyatakan, Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu benar-benar dinyatakan bagi setiap kami yang mau berdoa, setiap kami yang mau percaya, bagi setiap kami yang mau beribadah kepadamu, Tuhan Yesus. Genapi dan nyatakan, Tuhan Yesus, lewat firman-Mu siang hari ini, Tuhan. Dan Kau juga yang senantiasa memberkati, Tuhan Yesus, semua yang terlibat, Tuhan Yesus, dalam ibadah siang hari ini, Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, Tuhan, biarlah senantiasa semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kan juga yang memberkati persembahan kami, Tuhan, apapun yang kami bawa ke hadapan-Mu, Tuhan, biarlah semuanya itu dikuduskan, disucikan, diberkati, Tuhan, supaya benar-benar bisa digunakan untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan, Kau berkati, Kau balaskan berlipat-lipat kali ganda, Tuhan. Untuk mereka yang belum bisa memberi, Tuhan, biarlah lawatan-Mu turun, Tuhan, sampai mereka bisa memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan, Tuhan Yesus, ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Dan sebelum kami terima doa berkat, mari saudaraku, kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita untuk terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya, yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Ya demikian saudaraku, ibadah Sabtu siang hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.